Salam jumpa kakak-kakak dimanapun berada. Pada hari ini kita tiba lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Dan bersama-sama kita semangat mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema Sodom dan Gomora yang diambil dari bahan bacaan Kejadian 19 ayat 1-3 dan dilanjutkan ayat 12 sampai 29. Dan sebelum bersama-sama kita melakukan persiapan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama ingin mempersiapkan bahan ajar kami yang akan kami sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Tolong kami agar kami boleh dikuatkan, berikan kepada kami inspirasi yang baik, sehingga kami dapat menyampaikan, mewartakan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Terima kasih Kakak Pendeta Santi yang sudah membuka acara kita ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan hari ini temanya adalah Sodom dan Gomora. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Lalu kita lanjutkan di ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Saya akan bacakan ya buat kita semua. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Ayat yang ke-12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan? Atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntun keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sesungguhnya hamba-Mu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapan-Mu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Saut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana."
Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menumbang-balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikannya itu. Inilah pembacaan firman Tuhan yang kita akan sama-sama dijadikan dasar untuk kita menyampaikan bahan ajar ini. Kakak-kakak, kisah kita ini adalah lanjutan dari kisah doa syafaat Abraham tentang Sodom dan Gomora ini. Jadi negosiasi Abraham dengan Tuhan, ya, kalau ada sekian, Tuhan berkenanlah kiranya menyelamatkan, sampai dengan akhirnya turun sampai dengan akhirnya cuma 10. Tuhan mengatakan, kalau ada 10, aku tidak akan memusnahkannya. Ternyata itu yang dilihat Tuhan. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora itu begitu buruknya sehingga 10 orang pun tidak ada di sana. Sehingga Tuhan lalu mengirim utusannya. Ada apa di Sodomnya? Mari kita melihat bacaan firman Tuhan. Di ayat yang pertama disebutkan di sana ada Lot. Dan Lot nampaknya adalah pribadi yang berbeda dengan lingkungan di sekitarnya. Lot menyambut tamu-tamu Tuhan ini, ya. Ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ini tanda begitu hormatnya Lot kepada tamu-tamu yang ia jumpai ini. Dan ia menunjukkan sebuah keramahan pada saat itu, seperti kakak-kakak ingat ya tentang Abraham yang juga menyambut tamu Tuhan. Ada 3 tamu Tuhan. Lot ternyata juga punya pola yang serupa. Jadi ia adalah orang baik. Nah, apa yang dilakukan Lot ini sebenarnya ditegaskan juga dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-7, disebutkan gini, Lot itu orang benar, tapi yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi Lot itu orang benar, tapi di lingkungan yang semuanya itu buruk, dan itu mempengaruhi kehidupannya. Dan kalau kita melihat situasi di ayatnya yang ke-4 terus sampai dengan ayat yang ke-12, maka di situ terlihat bagaimana Lot sebenarnya tidak begitu tegas terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika orang-orang itu meminta tamu-tamu Tuhan yang menginap di rumah Lot itu, Lot dengan tidak tegas untuk melarang mereka. Bahkan dia mengatakan, ya, ada 2 anak perempuanku. Itu sesuatu yang sebenarnya Lot tidak bisa melakukan perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang buruk pada saat itu. Tapi sebenarnya pada dasarnya dia adalah orang benar. Nah, kita lihat yuk, apa sih yang terjadi dengan Sodom dan Gomora, ya? Disebutkan di ayat yang ke-4 pada bacaan kita, bahwa di sana itu begitu buruknya, sampai di ayat 4 dikatakan gini, ya, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali. Jadi ini bobrok banget nih kotanya, ya. Jadi sudah begitu luar biasa buruk, dari yang tua sampai yang muda, bahkan seluruh penduduk kota itu tidak ada yang terkecuali, ya. Kakak-kakak yang terkasih, dari sini terlihat bahwa Sodom dan Gomora itu adalah tempat yang penuh dengan pengaruh buruk. Pengaruh buruk pada Lot yang sebenarnya benar, orang yang baik, tapi juga dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh buruk yang luar biasa. Bukankah dalam kehidupan kita ada juga banyak sekali pengaruh buruk lingkungan, dan kita sebagai anak-anak Allah seringkali juga tidak berdaya untuk melakukan sesuatu di tengah lingkungan yang begitu luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh Lot dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Yuk kita lanjut ya bacaan kita. Di ayat 12 disebutkan,
bahwa Allah berencana menyelamatkan Lot. Dan itu adalah tanda kasihnya Tuhan kepada Lot dan keluarganya. Di ayat 12 disebutkan, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Jadi sudah jelas bahwa ada rencana yang Tuhan nyatakan melalui para malaikat Tuhan ini yang terlihat sebagai tamu yang disambut oleh Lot. Ada sebuah upaya menyelamatkan Lot ya. Yang pertama adalah perintah, bawalah. Jadi ada sebuah perintah ya. Nah, perintah ini ternyata enggak sepenuhnya dilakukan oleh Lot ya. Sekali lagi ditegaskan di ayat ke-15, ketika fajar telah menyingsing, lalu kedua malaikat ini langsung mendesak Lot. Artinya Lot nggak siap-siap nih ya. Lot masih ya mungkin ya nggak percaya penuh, ya aduh nanti aja deh karena kenyamanan kota Sodom dan Gomora ini. Ingat ya, Lot sendiri memilih kota itu karena kota itu baik, ya, tempat itu baik. Ingat ketika perpisahan Abram dan Lot, ya, dia yang memilih kota itu. Jadi mungkin Lot juga berat meninggalkan kota itu, ya, sehingga malaikat Tuhan perlu mendesaknya. Dan terlihat sekali ketika di ayat 16 disebutkan, ketika ia berlambat-lambat. Kata berlambat-lambat ini menunjukkan bahwa Lot tuh enggak segera gitu ya. Lambat-lambat karena mungkin ada sesuatu yang nggak sepenuhnya rela Lot tinggalkan dari kota ini, dari Sodom dan Gomora ini. Nah, maka Tuhan sekali lagi menunjukkan kasihnya, dipegang oleh kedua orang itu, tangan istrinya, tangan Lot, tangan kedua anaknya, semuanya dipegang, tanda bahwa Tuhan berperkara untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya ini. Jadi nggak ada usaha dari Lot, tapi benar-benar kasih Tuhan itu yang menyelamatkan Lot dan keluarganya ini. Lalu mereka dituntun menuju keluar kota. Nah, di luar kota ini, sekali lagi ada sebuah tanda bahwa sebenarnya Tuhan mengasihi Lot. Jadi dari apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan ini menunjukkan Tuhan itu mengasihi Lot. Nah, dalam episode selanjutnya, dalam bacaan kita ini disebutkan bahwa bencana itu akan segera datang, mungkin dalam suasana yang genting sekali. Kalau kakak-kakak mampu untuk menghadirkan suasana ini dalam pembacaan, pasti suasana yang begitu tegang sekali. Nah, di ayat ke-17 disebutkan ada perintah, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan ini. Larilah ke pegunungan. Ya, jadi ini perintah, ada perintah Tuhan. Dan ini menuntut Lot untuk menaatinya, karena ini demi keselamatannya. Karena ada kasih Tuhan, dan perintah ini sebenarnya adalah bukan perintah yang memberatkan, tapi justru ini adalah perintah yang mengandung kasih Tuhan di dalamnya. Mungkin perintah ini berat bagi Lot, karena dia mungkin masih ada ya hati kepada kota yang akan dia tinggalkan ini. Tapi di balik perintah itu ada kasih Tuhan yang akan menyelamatkan Lot dan keluarganya dari situasi bencana pada saat itu. Nah, di kisah kita disebutkan bahwa Lot lalu bernegosiasi ya, kalau lari ke pegunungan nggak kekejar nih waktunya ini, boleh nggak ke kota ini? Kakak-kakak, ada banyak penafsir mengatakan negosiasi Lot terhadap kota Zoar ini adalah sesuatu yang sebenarnya menunjukkan sekali lagi bukan karena waktunya, karena bencana itu akan dijatuhkan ketika Lot sudah aman ya, menunjukkan bahwa Lot sebenarnya sungguh-sungguh masih melekat hatinya ya. Nah, ketika perintahnya tinggalkan, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang, itu sesuatu yang berat sekali. Nah, sekali lagi Lot meminta, dan sekali lagi Tuhan memberikan kasihnya. Oke, kalau gitu, ayat 21. Baiklah, dalam hal ini pun, ya, dalam hal ini pun, ini menunjukkan sesuatu yang, aduh, sebenarnya Zoar juga harus dihancurkan. Tapi dalam hal ini pun permintaanmu akan diterima dengan baik. Kakak-kakak yang terkasih, dalam kisah kita dilanjutkan dengan kisah di mana akhirnya Lot sampai di kota Zoar dan matahari sudah terbit. Di ayat 23 menunjukkan bahwa Lot berhasil tidak menoleh ke belakang. Dia terus melanjutkan perjalanannya sampai kota di mana dia memintanya kepada Tuhan. Tapi sayangnya ayat 26 ditunjukkan bahwa istri Lot
menoleh ke belakang. Sebenarnya dari kata-kata di ayat yang ke-26 ini ya, istri Lot yang berjalan mengikutinya, menunjukkan sebenarnya mungkin dia agak tertinggal jauh, dan itu yang menunjukkan bahwa dia ya tadi berlambat-lambat ya, hatinya masih ke tempat tinggalnya yang akan dihanguskan itu, dan terlebih dia menoleh ke belakang, menunjukkan bahwa dia kemelekatan pada tempat itu sangat besar pada istrinya. Dan dia tidak menaati perintah dari Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Dampaknya adalah ia menjadi tiang garam. Dari sini kita melihat, kakak-kakak, bahwa ada kasih Tuhan kepada Lot dan keluarganya. Tetapi juga ada ketegasan Tuhan bagi setiap orang yang tidak menuruti perintahnya. Kita mau menegaskan pada adik-adik tentang hal ini, bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih. Tuhan juga mengajak kita menaati perintahnya karena itu adalah kasih-Nya. Di balik semua perintahnya itu ada kasih Tuhan. Jadi semua yang kita jalani sebenarnya adalah sebuah suasana di mana kasih Tuhan dinyatakan. Mungkin seringkali kita terasa berat untuk menjalankan perintah Tuhan, tapi justru di sana sebenarnya ada kasih Tuhan. Kepada adik-adik di kelas Batita dan Balita, kita akan menyampaikan kisah ini, dan kisah ini perlu diketahui oleh anak-anak bahwa Tuhan mengasihi Lot, mengasihi juga adik-adik semua. Pada kelas besar dan kelas kecil juga, kita mau mengajak anak-anak untuk memilih mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi. Jadi memilih mengasihi Tuhan seperti Lot memilih tidak menoleh ke belakang karena Tuhan sudah menyelamatkan dalam beberapa peristiwa dalam bacaan kita ini. Demikian pesan firman Tuhan yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik. Saya kembalikan ke Pendeta Sakti. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab, dan kita bersiap, kita mau menuju Kak Dinar di kelas Batita dan Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak masih dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Sodom dan Gomora yang diambil dari bahan bacaan Kejadian 19 ayat 1-3 dan dilanjutkan ayat 12-29. Baru saja Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan bahan Alkitabnya, dan saat ini kita mau mendengarkan Kak Dinar menyampaikan metode di kelas Batita Balita. Mari silahkan Kak Dinar. Halo kakak yang terkasih, salam jumpa. Berjumpa lagi bersama saya, Kak Dinar, yang hari ini akan menemani teman-teman guru-guru sekolah minggu untuk mempersiapkan bahan ajar khususnya untuk anak kecil dengan tema yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, mengenai Sodom dan Gomora. Nah, apa sih yang menjadi tujuan pengajaran kita? Saya mencatat dua hal ini yang kemudian perlu untuk kita bersama-sama tekankan. Yang pertama, kita ingin mengajari anak untuk mau mendengarkan ya, serta melakukan perintah Tuhan. Maka itu merujuk kepada kisahnya Lot yang mau mendengarkan perintahnya Tuhan sehingga ia diluputkan gitu ya. Dan kemudian yang kedua, kita mendorong anak-anak itu untuk mereka berjuang dalam melakukan firman Tuhan. Sama seperti Lot, dia berjuang ya untuk kemudian berlari supaya dia tidak mendapatkan mara bahaya gitu ya. Kira-kira dua tujuan pengajaran inilah yang harus ditekankan kepada anak ya, yang mengajari sekaligus juga mendorong. Nah, dalam bagian
pengajaran kreatif ini saya mencatat ada 3 bagian yang bisa kita bersama-sama lakukan. Yang pertama yaitu tentang metode permainan, supaya ketika kita mengajari ada sebuah metode permainan, tidak lain membuat energi anak ini diarahkan pada permainan ini gitu ya, supaya mereka bisa menjadi lebih fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, nanti kita akan bersama-sama mencari cara, gimana ya metode bercerita yang menarik, yang interaktif pada anak. Baru yang ketiga kan kita bersama-sama melakukan aktivitas. Nah, yang pertama, mari kita bersama-sama belajar tentang metode permainan. Nah, di bagian awal ini saya mengajak setiap kita untuk bermain dengan anak-anak sekolah minggu ya, dengan melakukan misalnya ya, menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mengapa kemudian saya memilih bagian ini, lagu ini, supaya mengingatkan kepada Lot yang mau mendengarkan. Sama seperti Lot yang mau mendengarkan, maka permainan ini atau lagu ini bisa dilakukan dengan cara berbalasan ya. Kita menjadi lebih dekat dengan dia menyebutkan nama anak, misalnya ada namanya anak sekolah minggu namanya Erik gitu ya. Dengar dia panggil nama Erik, dengar dia panggil namamu gitu ya. Terus nanti kita meminta si Erik ini untuk menjawab, ayo Erik jawab gitu ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, gitu ya. Tapi kita bisa bergantian menyebutkan satu anak dengan yang lain, atau dengan cara temponya dipercepat ya, menjadi kita harus fokus terhadap anak-anak, jadi aku harus fokus sama anak sekolah minggunya gitu ya. Nanti yang salah diminta untuk maju ke depan, untuk nyanyi misalnya, atau berbagai macam hal lain sebagainya gitu ya. Maka permainan ini bisa dilakukan sebelum firman dilakukan ya, diajarkan, ataupun permainan ice breaking lainnya gitu ya. Ini bisa dilakukan, saya kira bisa dilakukan secara online ataupun onsite gitu ya. Kalau onsite jelas seperti tadi yang diungkapkan. Kalau online gitu ya, maka kita bisa memakai dengan cara mute dan unmute tadi ya. Kita nyanyi, kemudian kita bisa men-spotlight anak itu. Ayo jawab misalnya, Erik. Kita men-spotlight Erik gitu ya. Nah, ini kalau ini menjadi terbantu karena dia difokuskan dengan cara spotlight tadi gitu ya. Sama dengan cara dengar dia panggil nama saya, kemudian dijawab, aku jawab ya, aku jawab ya gitu ya. Baru kemudian kita bisa melakukan pengajaran kembali ya, masuk kepada metode bercerita. Atau yang kedua, sebenarnya ini menjadi sama dengan metode yang di minggu lalu gitu ya, dengan cara Simon said atau Simon berkata. Nah, ini juga melatih anak-anak untuk peka, untuk mendengarkan dengan sesama, untuk mau berjuang mendengar dan juga melakukan, dengan banyak distract mungkin di sekitar anak-anak gitu ya. Kira-kira itu ide permainan kita di awal gitu ya, supaya anak-anak energinya benar-benar terpakai dengan baik gitu ya. Maka kita mengajak mereka untuk bermain. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang metode bercerita. Nah, untuk metode bercerita, yuk mari kita saksikan yang berikut ini. Nah, kakak-kakak yang terkasih, saat ini saya akan membagikan tentang metode bercerita untuk anak-anak kelas kecil. Namun sebelum saya memberikan metode ini, apa yang perlu kita siapkan adalah, pertama adalah kertas HVS berwarna putih untuk ukuran bebas, mau A4, F4 itu terserah gitu ya. Kemudian yang kedua ada krayon berwarna putih ya, pastel, yang penting warnanya putih ya. Kemudian kakak-kakak bisa juga menggunakan pensil atau pakai pensil warna ya, disiapkan nanti ya. Itu dia 3 bahan yang harus kita siapin. Nah, metode ini bisa digunakan untuk cerita secara online ataupun onsite di gereja ya. Ini tergantung dari gereja masing-masing. Nah, bagian pertama kita bisa menggambarkan terlebih dahulu ya 3 orang gitu ya. Mungkin gambarnya dengan secara sederhana saja gitu ya. 3 gambar gitu ya, menggambarkan bahwa ini Lot dan juga anak-anaknya. Nah, kalau dari tampilan ini tidak terlihat sama sekali ya, buktinya nih ya, kita tidak bisa melihat gambar yang telah saya gambarkan di sini ya, atau mungkin kalau terlihat itu sangat samar-samar gitu ya. Maka saya menyarankan
ketika menggambarkan ini baik secara online maupun onsite, jaraknya jangan terlalu dekat supaya anak-anak tidak bisa melihat secara jelas atau samar-samar ya. Ketika bahan ini sudah disiapkan, maka kita bisa bercerita dengan menggunakan gambar ya. Nah, di bagian gambar ini kita bisa menceritakan terlebih dahulu, yakni tentang Lot di antara orang-orang Sodom yang jahat dan berdosa ya. Maka kita bisa menggambarkan, misalnya di sini ada gambarnya Lot gitu ya, sedang bersama dengan anak-anaknya gitu ya. Wah, atau digambari sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Dikasih ini ya, digambarnya bebas gitu ya. Wah, lihat nih anak-anak ya. Nih seperti ini ya. Lihat nih anak-anak, ada Lot bersama dengan anak-anaknya. Tetapi ternyata Lot itu tinggal di daerah Sodom. Nah, orang Sodom ini jahat. Nah, maka kita bisa kayak gambarin gambar orang, terus ada kayak macam tanduk gitu ya, menggambar wah dia itu orang jahat gitu ya, mau membuat Lot ini diganggu kehidupannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari cerita itu kita bisa lanjutkan bahwa kejahatan yang dilakukan orang Sodom tadi membuat Tuhan murka, sehingga Tuhan itu ingin membumi hanguskan kota tersebut. Meskipun di dalam bacaan tadi kita sudah tahu ya dalam penjelasannya bahwa ada sebuah negosiasi yang akhirnya membuat Lot dan keluarganya diselamatkan ya, dengan cara mereka Tuhan mengutus 2 orang malaikat. Nah, ini kita bisa menggambar kayak orang malaikat gitu ya, di atasnya dikasih gambar kayak ada ringnya di bagian atas gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ketika gambar ini sudah penuh gitu ya, kita menceritakan bahwa malaikat menyuruh Lot dan keluarganya untuk pergi meninggalkan kota tersebut gitu ya. Nah, meskipun bagian ini kita memperjelaskan lagi maksud kedatangannya, dan itu termasuk cara Tuhan meluputkan Lot dari orang-orang Sodom tadi ya, dari penghukuman yang Tuhan berikan. Maka itu menjadi satu cara Tuhan untuk mengasihi Lot gitu ya, karena Lot adalah orang yang baik, dia taat kepada Tuhan gitu ya. Dan kita bisa melihat bagaimana Lot itu menyambut kasihnya Allah tadi, menerima firman-Nya Tuhan gitu ya. Maka malaikat yang ada bersama itu membutakan orang Sodom dan membuat Lot ini aman dari serangan-serangan orang Sodom gitu ya. Barulah kemudian kita bercerita bahwa Lot dan keluarganya diminta untuk pergi dari kota itu, tapi dengan syarat gitu ya. Di tengah pelarian itu Allah menghendaki supaya mereka tidak boleh menengok ke belakang. Ada perintah Allah yang dengan jelas dan tegas dikatakan di sana ya. Maka jangan sampai kemudian ketika penghakiman itu terjadi gitu ya, Lot dan keluarganya menengok ke belakang. Nah, karena mereka justru tidak akan menjadi selamat, katakan di sana ya. Nah, itu yang kemudian terjadi. Maka kita bisa menggambarkan gambar selanjutnya ini, kita berikan arsip penuh gitu ya. Wah, ini dikasih kayak kita kasih bilang, wah ini Tuhan menghukum orang di Sodom dan Gomora gitu ya. Nah, gambar yang kita gambar menjadi tertutupi gitu ya, usahakan itu penuh sampai kemudian gambar yang tadi kita buat ya itu muncul. Ini yang kita bagikan tadi ya. Ini saya menyarankan kakak-kakak jangan menggunakan pensil mekanik sama seperti saya, karena ini akan membuat gambarnya menjadi tidak begitu jelas. Lebih baik menggunakan pensil 2B yang lebih tebal gitu, lebih baik gitu ya. Sampai kemudian nggak usah penuh-penuh, yang penting gambar yang kecil tadi ini. Wah, ternyata kita bisa menunjukkan, wah ternyata orang-orang di Sodom kena hukuman dari Tuhan gitu ya, tapi ada yang diselamatkan. Yaitu ini gambar dua ini ya. Ternyata Lot dan anak-anaknya selamat dari penghukuman itu gitu ya. Sayangnya di tengah pelarian itu istri Lot menoleh ke belakang dan ia menjadi tiang garam ya, dikatakan di sana ya.
karena ketidakpatuhan dari istrinya Lot. Tapi kita bisa melihat bahwa Lot beserta dengan anak-anaknya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, melalui kisah inilah kemudian kita bisa menjelaskan kepada anak-anak mengenai ketaatan untuk mau mendengar ya setiap perintah Tuhan dengan baik. Nah, kira-kira itu yang menjadi ide cerita kita gitu ya. Kita menggunakan ide cerita yang kreatif dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana tapi membuat sebuah pengalaman tersendiri ya. Kalau misalnya ini dilakukan secara onset, maka kakak bisa melakukannya bersama dengan anak-anak gitu. Ayo bantuin kakak ya untuk mengarsir di sini gitu ya. Nah, tapi ketika misalnya tadi kita mengarsir ini gitu ya, kita menekankan, wah nih ada gambar nih, cuma nih, wah lihat nih biar orang Sodom ini dihukum sama Tuhan gitu ya, sampai gambarnya tertutupi gitu ya. Tapi kemudian ditekankan, loh ada gambar nih, oh ternyata ini adalah Lot dan anak-anaknya, mereka terselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini kan gambarnya menjadi jelas gitu ya. Kita berikan penekanan di sini. Nah, itulah ide cerita kita untuk penyampaian di kelas kecil. Kakak yang terkasih, ketika tadi kita sudah sampai kepada metode permainan, juga kemudian yang kedua sudah metode bercerita, maka yang selanjutnya kita bisa melakukan aktivitas. Aktivitas ini metodenya hampir sama dengan metode bercerita tadi gitu ya, yang melakukan seperti ini gitu ya. Tetapi kita mau menuliskan, kita memotong kertas, entah kertas apapun itu, ya, yang penting warnanya putih gitu ya. Kemudian kita bisa menuliskan terlebih dahulu atau nanti minta anak-anak untuk menuliskan gitu ya. Kita tuliskan misalnya, aku mau taat. Nah, kalau kakak-kakak mau supaya hasilnya lebih bagus gitu ya, bisa menggunakan pensil warna ya, atau kalau adanya pensil atau yang lain ya juga boleh, tapi kembali kepada kreativitas masing-masing gitu ya. Mau pakai warna biru boleh, merah boleh, kuning boleh, yang penting menjadi sangat beragam warnanya ya. Saya mencoba untuk kasih berbagai macam warna gitu ya. Misalnya aku mau buat merah gitu ya, sambil diarsir-arsir gitu ya, supaya anak juga punya pengalaman. Oh iya nih ya, lewat kisah ini diingatkan mereka tentang tadi metode berceritanya gitu ya. Terus aku kasih warna hijau. Nah, ini menjadi sangat berwarna. Terakhir mau kasih warna biru deh biar lebih agak hidup ya, bagian taat ya. Semakin kesini semakin tebal, tapi jangan lupa sampai tulisannya ini harus kelihatan gitu ya, samar-samar. Mau taat. Oke. Nah, setidaknya ini menjadi salah satu metode yang menarik untuk menggunakan kertas ya, dan juga kemudian krayon. Contoh hasilnya seperti ini. Aku mau taat. Nah, ini bisa dilipat dibagi dua misalnya ya. Ini bisa kemudian dibawa, wah ini mengajarkan kita hari ini untuk mau taat dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu dia contohnya aktivitas kita ya, dengan cara memanfaatkan kertas dan juga menggunakan krayon ya. Dengan metode ini kita bisa mengajak anak untuk melakukan hal-hal yang kreatif terhadap bahan ajar yang juga berkesinambungan dengan aktivitas. Kira-kira itu dia yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan kepada kakak-kakak. Selamat mencoba, selamat mempersiapkan diri untuk mengajar di minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye. Terima kasih Kak Dinar yang sudah menyampaikan metode di kelas Batita Balita. Kita menuju Kak Helen yang sudah bersiap menyampaikan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada saat ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dengan tema Sodom dan Gomora yang diambil dari bahan bacaan Kejadian 19 ayat 1-3 dan dilanjutkan ayat 12-29. Salam kakak-kakak semua. Saat ini saya akan berbagi ide penyampaian cerita Sodom dan Gomora kepada adik-adik di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Nah, bacaan firman Tuhan dari Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan 3 dan 12 sampai dengan 29 membuat saya menemukan ada hal-hal pentingnya. Setidaknya ada 3 hal, kakak-kakak. Yang pertama, bahwa Tuhan itu tidak kompromi dengan kejahatan. Jadi kejahatan orang-orang Sodom dan Gomora tidak bisa ditolerir oleh Tuhan dan Tuhan mau melakukan sebuah penghukuman. Sama halnya juga dengan istri Lot. Juga nggak ada kompromi dari Tuhan, lalu jadi tiang garam lah dia. Jadi penting sekali untuk memberikan penekanan bahwa tidak ada kompromi. Tapi di balik semua itu, Tuhan itu mengasihi orang-orang yang mendengar perintahnya. Tuhan memberikan kesempatan, kalau kita merujuk pada kisah Abraham yang berdoa, kalau ada 10 saja, Tuhan akan membatalkan dan itu dilakukan oleh Tuhan. Ya, Tuhan tuh mengasihi orang yang mendengar perintahnya. Dan seperti Lot dan keluarga yang mematuhi perintah Tuhan, ya dikasih oleh Tuhan. Semua yang diharapkan oleh Tuhan untuk mendengarkannya, pastilah juga dia kasihi. Nah, yang ketiga adalah, ini penting sekali ya, selalu ada kasih Tuhan di tengah penghukuman yang terjadi. Dalam kisah Sodom dan Gomora yang di bumi hanguskan oleh Tuhan itu, ada kasih Tuhan, yaitu kasih Tuhan kepada Lot dan keluarganya. Keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan juga, yang menuruti perintah Tuhan. Jadi ada kasih Tuhan di balik begitu banyak kehancuran yang ada itu. Nah, kakak-kakak yang terkasih, kita mau menghadirkan 3 pesan ini kepada adik-adik. Nah, saya mengusulkan sebuah pembuka dengan mengajak adik-adik bermain. Kakak-kakak, saya terinspirasi dari apa yang ada di Pinterest dengan gambar ini. Jadi kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk menyebutkan kira-kira perbuatan jahat apa saja yang kamu benci, ya, kamu benci. Lalu kakak-kakak bisa menuliskannya. Ambil misalnya bekas sampo atau bekas sabun ya kakak-kakak. Lalu kakak-kakak bisa tulis di sini ya, misalnya bohong ya, kita akan tulisan bohong. Kemudian apa lagi? Tidak jujur ya, tidak jujur kita tuliskan ya. Dan apapun yang adik-adik mau sebutkan pada saat itu. Setiap perbuatan-perbuatan itu lalu kita taruh di depan ya, di depan, ditatakan di meja atau di kursi begitu. Kalau sudah onsite bisa dipilih tempat sesuai dengan ruangan di mana kakak melayani. Nah, kita tempatkan ya. Lalu setelah itu kita lalu tempatkan satu botol lagi yang tulisannya adalah misalnya Lot dan keluarganya ya. Nah, dari deretan-deretan itu ya kakak-kakak, semua perbuatan-perbuatan salah itu kita susun seperti gambar yang ada di samping saya ini. Kemudian suruh adik-adik untuk kita harus singkirkan seluruh perbuatan-perbuatan jahat itu. Kita pakai kertas yang digulung, kemudian dilempar ya, supaya semua perbuatan-perbuatan itu jatuh. Tapi syaratnya ada satu yang nggak boleh jatuh, yaitu Lot dan juga keluarganya. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk untuk kita menyampaikan cerita bagaimana Tuhan tuh mau membumi hanguskan Sodom dan Gomora, tapi juga dia mau menyelamatkan Lot dan istrinya. Jadi ini sesuatu yang tidak mudah ya. Kalau Lotnya juga ikut jatuh, waduh, berarti gagal. Kita coba lagi, adik-adik suruh lagi, coba kita lemparkan gulungan kertas itu, ibaratnya adalah api dan belerang yang Tuhan turunkan ya. Nah, itu dijatuhkan supaya perbuatan-perbuatan dosa itu tidak ada lagi ya. Nah, syaratnya sekali lagi Lot dan keluarganya nggak boleh jatuh begitu.
Nah, kakak-kakak bisa menggunakan bekas-bekas sampo atau bekas botol minum misalnya begitu ya, supaya nanti menjadi semacam arena untuk adik-adik menjatuhkan dengan lemparannya. Nah, permainan ini bisa menjadi pintu masuk di mana Tuhan tuh mau melakukan sesuatu yang agak mirip dengan permainan ini. Dia mau membumi hanguskan kejahatan-kejahatan yang ada, tapi dia punya kasih kepada Lot dan keluarganya. Jadi benar-benar Tuhan harus berhati-hati. Dan Tuhan benar-benar melakukan apa yang dia rencanakan itu dengan kuasanya, tapi juga kasihnya ada. Nah, lalu kita bisa masuk dengan kisah yang kita sampaikan tentang Lot dan dua malaikat Tuhan itu ya. Dan kisah di mana akhirnya Tuhan menjatuhkan api dan belerang ke Sodom dan Gomora. Nah, kakak-kakak, saya menyiapkan video untuk kakak-kakak bisa juga gunakan untuk menjelaskan kisah kita ini. Videonya ada di link deskripsi yang sudah disediakan, dan kakak-kakak bisa memutar ini untuk memberikan gambaran bagaimana Lot itu begitu ramah dan bagaimana Lot dan keluarganya mentaati perintah Tuhan dikala banyak orang tidak menuruti perintah Tuhan. Dan kisah ini ditutup dengan akhirnya istri dari Lot itu melihat ke belakang dan menjadi tiang dan garam. Kakak-kakak, ada satu hal yang penting yang kita sampaikan setelah kita bercerita adalah bahwa perintah Tuhan itu harus dituruti. Nah, istri Lot sebenarnya sudah selamat, tapi dia punya hati yang tertinggal, kira-kira begitu ya, kepada kota ini. Dia menoleh ke belakang dan jadi tiang garam. Jadi nggak ada kompromi yang Tuhan tempatkan pada kisah ini. Walaupun hanya melihat ke belakang, tapi karena perintah Tuhan nggak boleh melihat ke belakang, maka itu terjadi pada istri Lot menjadi tiang dan garam. Lalu yang kedua, kita juga penting untuk mengatakan kepada adik-adik bahwa walaupun Tuhan itu begitu marahnya sehingga mau membakar dan membumi hanguskan Sodom dan Gomora, tapi disebutkan dalam ayat yang ke-16 bahwa Tuhan hendak mengasihi dia, mengasihi Lot dan keluarganya ya. Bahkan dia menuntun melalui malaikat Tuhan, menuntun keluar kota dan melepaskan dia di sana. Jadi ini penting sekali untuk kita tekankan bahwa Tuhan nggak kompromi, Tuhan mengasihi orang yang mengikuti perintahnya, dan yang ketiga adalah Tuhan selalu hadir kasihnya di tengah sekalipun penghukuman yang terjadi. Nah, inilah ide yang saya sampaikan. Kakak-kakak bisa juga membuat adik-adik terus mengingat kisah yang kita sampaikan dengan aktivitas. Saya menyertakan juga di Google Drive yang ada dalam tayangan ini, ada lembar untuk mewarnai. Kakak-kakak bisa mengunduhnya. Atau kakak-kakak bisa ajak adik-adik untuk mewarnai, setelah itu juga mengikuti alur mes ini ya, supaya adik-adik mengingat ya perjalanan Lot keluar dari kota Sodom. Udah mau di ujung, ada istri Lot yang menoleh ke belakang dan jadi tiang garam ya. Dalam mes ini bisa mengingatkan mereka tentang kisah itu. Atau kisah atau juga yang satu ini ya. Ini ada Saltcraft yang mengajak adik-adik untuk mengingat kisah istri Lot yang tidak menuruti perintah Tuhan dan jadi tiang garam. Jadi adik-adik bisa mewarnai gambar di kotak ini, kemudian bisa membubuhkan lem di titik-titik yang sudah ada, kemudian bisa ditaburi garam sehingga ingat banget ya tentang istri Lot yang jadi tiang garam itu, dan semuanya akan menjadi garam nih semuanya di tubuhnya dari istrinya Lot dalam kisah ini. Kakak-kakak, ini beberapa aktivitas yang kakak-kakak bisa pilih untuk mengingatkan adik-adik terhadap kisah kita ini. Semuanya sudah saya sertakan dalam Google Drive dan kakak bisa mengaksesnya. Sekali lagi kakak-kakak, dalam menyampaikan kisah kita ini kita mau menekankan bahwa Tuhan tidak kompromi dengan kejahatan. Tuhan mengasihi orang-orang yang mendengar perintahnya. Dan yang ketiga, selalu ada kasih Tuhan di tengah penghukuman yang terjadi. Selamat kakak-kakak untuk mengolahnya menjadi materi ajar yang baik sesuai dengan konteks kakak-kakak, dan yang terpenting pesan firman Tuhan bisa ditangkap oleh adik-adik. Dan Yesus berkati. Sudah menyampaikan ide metode untuk anak-anak di kelas kecil, kita menuju Kak Grace Victoria yang sudah bersiap untuk menyampaikan metode bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, kita jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Sodom dan Gomora yang diambil dari bahan bacaan Kejadian 19 ayat 1-3 dan dilanjutkan ayat 12-29. Kita menuju Kak Grace Victoria yang sudah siap untuk menyampaikan metode di kelas besar. Mari silakan Kak Grace Victoria. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu khususnya kelas besar. Hari ini kita akan sama-sama persiapan untuk mengajar adik-adik kita di kelas besar tanggal 17 Juli dengan tema Sodom dan Gomora. Nah, kakak-kakak, aku ingin ngajak kakak-kakak mengawali membaca firman Tuhan dengan cara berdialog atau narasi. Jadi firman Tuhan tidak dibacakan oleh kakak-kakak sendiri atau bergantian dengan adik-adik, melainkan dibuat sebagai alur drama, walaupun dramanya tidak harus dimainkan. Nah, tokohnya ada 3, yaitu kakak-kakak. Yang pertama, narator, Lot, dan juga malaikat. 3 tokoh ini yang menjadi bagian-bagian dalam dialog atau narasi yang akan dibacakan. Seperti contoh dalam Kejadian 19 ayat yang pertama dan yang kedua seperti ini ya kakak-kakak. Boleh dilanjutkan untuk ayat-ayat selanjutnya. Nah, setelah firman Tuhan dibacakan, bagian dari kejadian ini dibacakan, kakak-kakak boleh menggunakan web yang namanya www.mentimeter.com. Nanti akan saya tulis ya kakak-kakak. Nah, fungsi dari mentimeter.com ini adalah untuk survei singkat ke adik-adik. Karena yang kita ajar adalah kelas besar, sudah bisa menggunakan gadgetnya dengan mandiri, dan juga mungkin sudah punya masing-masing, maka kakak-kakak bisa mengajak adik-adik kelas besar mengisi survei secara singkat. Nanti kakak-kakak sekolah minggu tinggal masukkan email ke mentimeter.com dan membuat pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu dalam bentuk yang berbagai macam. Saya kasih contoh. Yang pertama bisa dipilih dalam bentuk word cloud. Nanti pertanyaannya seperti apa itu perintah Tuhan? Nah kakak-kakak, ini adalah contoh dari penggunaan word cloud yang ada di Mentimeter. Jadi, jawaban yang paling sering dijawab oleh adik-adik akan menjadi jawaban yang hurufnya paling besar dan bisa dilihat berapa jumlah yang menjawabnya. Pertanyaan selanjutnya, kakak-kakak bisa menggunakan fitur ranking. Dengan pertanyaan, kepada siapa adik-adik mau mendengarkan dan menuruti perintah seseorang. Pilihannya bisa orang tua, saudara, kakek nenek, guru, atau siapapun. Terserah kakak-kakak mau memilih, mau membuat opsi seperti apa. Lalu bisa dibuat sebagai open-ended. Ini adalah contoh dari penggunaan fitur open-ended kakak-kakak. Kita bisa melihat respon adik-adik tanpa perlu mengetahui siapa yang menjawab apa. Pertanyaan yang bisa digunakan dengan fitur open-ended ini seperti mengapa kita harus mendengarkan? Atau juga apa wujud kita mendengarkan seseorang? Nanti setelah Mentimeter itu dibuat, ada kodenya, dan kode itulah yang akan dikirimkan ke adik-adik.
Adik-adik bisa membukanya lalu mengisinya. Dan kakak-kakak akan menggunakan laptopnya atau gadgetnya untuk melanjutkan pertanyaannya. Nanti bisa dilihat ada berapa jumlah adik-adik yang join, yang ikut dalam survei singkat tersebut. Tujuannya dari awalan ini adalah kita sebagai pengajar, sebagai kakak-kakak sekolah minggu bisa tahu apa sih yang ada di pikiran adik-adik kelas besar. Apa sih yang sudah mereka tahu dan bagaimana kita merespon pengetahuan mereka. Setelah survei dari Mentimeter itu selesai, kakak-kakak tahu jawaban dari adik-adik, sudut pandang adik-adik, bisa langsung dimulai ceritanya. Kakak-kakak bisa memulai dengan menceritakan kejadiannya, apa yang terjadi pada Lot dan keluarganya, bagaimana Tuhan menyertai Lot karena ia mau mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Sehingga adik-adik punya pemahaman bahwa mereka dan kita semua perlu mendengarkan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah perintah yang baik. Maka kalau ada suara-suara yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tentu itu bukan suara dari Tuhan. Itu bukan perintah Tuhan. Setelah kakak-kakak menceritakan kisah Sodom dan Gomora, juga memberitahukan makna dari kisah ini, kakak-kakak boleh kembali ke hasil dari Mentimeter. Bagaimana adik-adik merespon pertanyaan-pertanyaan dan apa sih yang perlu adik-adik ketahui lebih dalam lagi sehingga adik-adik bisa terus bertumbuh dan berkembang di dalam Kristus. Selanjutnya, cerita kakak-kakak juga diakhiri dengan penulisan komitmen dari adik-adik. Adik-adik diajak untuk menuliskan komitmen mereka, mengapa mereka harus taat pada perintah Tuhan, dan dengan cara apa sih mereka itu melakukan atau menaati perintah Tuhan. Untuk membuatnya lebih menarik lagi, kakak-kakak bisa membuat kuis atau teka-teki, bisa melalui Kahoot atau juga Mentimeter. Nanti bisa dibikin pertanyaan-pertanyaan seputar cerita Sodom dan Gomora, atau juga dibuat pertanyaan-pertanyaan reflektif yang berkaitan dengan kehidupan adik-adik kelas besar di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat les, hobi mereka, pelajaran mereka, dan lain sebagainya. Sekian persiapan untuk kelas besar. Sampai berjumpa lagi kakak-kakak. Terima kasih Kak Grace Victoria yang sudah menyampaikan ide metode untuk anak-anak di kelas besar, dan kita sudah merampungkan dari mulai bahan Alkitab, persiapan di kelas batita, balita, kecil dan besar. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau masih terus memberikan kepada setiap anak-anak-Mu yang Engkau percaya menyampaikan firman-Mu kepada anak sekolah minggu. Dan kami percaya dengan ketekunan dan semangat yang datangnya dari Tuhan, kami boleh tetap diteguhkan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak semua. Sampai jumpa di episode yang akan datang dengan tema bahan ajar lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990
450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.